Kita masih di Green Talk dan kita masih membicarakan terkait dengan perusahaan hijau atau hijau perusahaan ini. Nah, ini sekarang sudah bergabung bersama kami yaitu Halim Kala, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup. Pak Halim, tadi sebelumnya ada Ibu Lucia Karina dari Apindo. Ia mengatakan bahwa terkait ada 3 hal untuk sertifikasi industri hijau dan juga proper. Tapi dari Kadin sendiri, apakah memang masalahnya juga sama seperti Apindo terkait dengan efisiensi, lalu juga kesamaan standar, dan juga nilai yang memang harus juga diperhatikan seperti itu? Ya, saya kira yang untuk menjadi proper, maksud jadi ketika proper ya, proper lingkungan maksudnya itu, saya kira apa yang kita bilang perusahaan kan artinya harus sudah melakukan banyak kriteria, apalagi mau tingkatan, ada kan kita tahu tingkatan emas, tingkatan hijau dan biru kan, ya, dan apalagi yang merah ini, apalagi yang black hitam gitu kan. Bila mana telah melalui program itu, saya kira perusahaan-perusahaan bisa mendapat proper. Saya rasa sih terkait dengan proper KLHK dan sertifikasi hijau atau industri hijau dari Kemenperin ini seperti apa sih, Pak? Oh, saya kira rata-rata perusahaan yang itu tadi yang saya katakan ya, karena kita kan ada sustainable goal ya, dan baru lingkungan hidup ini udah penting sekali. Saya rasa sejak kita tanda tangan Paris Agreement, yang mana pemadahan global, sustainable energy, climate change, ya, penurunan emisi rumah gas kaca, ini semua kan faktor lingkungan ya kita menjaga. Dan bagi perusahaan yang telah menjalankan hal-hal terkait dengan lingkungan yang bersih, saya rasa patut mendapat proper. Ya, tapi sebagaimana besarnya usaha itu, salah satu kriteria yang tadi saya pahami adalah salah satu adalah energi ya, efisiensi energi atau penggunaan energi terbarukan hijau. Jadi ini sangat penting juga nih. Kira di dunia usaha kita ini 85% udah menjalankan ya, kategori udah masuk kategori baik. Baik, Pak Halim, apa sih sebenarnya dampak yang dirasakan bila memang perusahaan ini akhirnya mendapatkan predikat terbaik atau misalnya dapat kategori emas, mendapatkan sertifikasi industri hijau dengan baik di level 5, apa sebenarnya dampak yang didapatkan? Oh, tentunya kalau dia sudah memasuki sudah masuk kategori proper hijau, apalagi sudah menjadi peringkat hijau ataupun emas ya, maka kredit dari perbankan akan lebih mudah ya, dan penilaian dari luar negeri juga lebih baik. Jadi rating perusahaan meningkat dan kredibilitas perusahaan dipandang baik, dan saya kira kedepannya perusahaan ini produknya juga akan dinilai lebih baik. Produknya. Jadi tidak akan dikritik bila ekspor, negara-negara Eropa tidak akan menolak. Oke, baik. Keuntungannya berarti mendapatkan ya tadi ya, pendapatan dari bank, juga pengakuan dari bank, pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Saya beralih ke Pak. Dan produknya juga nilai baik ya produknya. Oke, baik. Saya beralih ke Pak Dasrul. Pak Dasrul, ini tadi ya ada beberapa catatan untuk proper KLHK juga. Mungkin nggak sih kalau memang kriterianya sama dengan tadi Kemenperin, ada kemungkinan nggak sih bisa digabung di efisiensi lah, bisa dikatakan seperti itu? Terima kasih Bu Eliza. Saya mau tanggapi yang nomor 3 dulu gitu ya. Oh, oke. Bahwa kompetensi itu diadu antar sektor, jadi tidak ada industri minyak diadu dengan industri sepatu gitu. Kalau sepatu ya sejenisnya dengan sepatu, Bu. Jadi tidak diadu dengan semen, ya kelompoknya semen. Tapi kan ada perusahaan-perusahaan besar Pak di setiap sektor, pasti itu kan yang menjadi pertanyaan Bu Karina, pasti yang akan mendapatkan hasil yang lebih besar ditakutinya adalah perusahaan-perusahaan besar, karena saya lanjutkan dulu ya. Tidak ada presentasi rupiah di situ. Itu saya koreksi. Tidak ada presentasi rupiah, tidak diadu perusahaan lintas sektor. Jadi itu dikompetisikan perusahaan dalam sektor yang sama.
Kemudian perbedaan penilaian provinsi dengan pusat itu hal biasa. Karena itu kami di pusat di KLHK menyediakan waktu sanggahan. Itu bisa waktunya seminggu sampai 2 minggu. Kemudian di luar itu pun kami masih menampung sanggahan. Setelah sanggahan selesai, kami evaluasi semua apa yang dilakukan penilaian oleh provinsi. Kemudian kami evaluasi, kami komunikasikan lagi dengan provinsi, kami komunikasikan lagi dengan perusahaan. Itu adalah proses, ya. Jadi tidak ada yang bermasalah di situ. Kemudian masalah perlu saya sampaikan, proper ini dimulai dari awal dulu, ya. Jadi awal-awal tahun 2000 sampai sekarang. Jadi sudah berlangsung sekitar 21 tahun. Nah, tentu tidak menutup kemungkinan ini diusulkan beberapa hal, tetapi tidak menutup juga kemungkinan ada sektor lain seperti Kementerian Perindustrian membuat program yang meneruskan, tetapi jangan mirip, gitu ya, meneruskan. Perlu kami sampaikan juga proper ini ada juga yang dilakukan oleh daerah, oleh provinsi. Tentu di luar industri yang sudah masuk proper di pusat. Jadi provinsi itu menilai dua. Ada yang dinilai untuk pusat, kemudian ada yang dinilai untuk provinsinya sendiri. Itu namanya proper daerah. Saya beralih ke Bu Emy. Bu Emy, ini kita lihat kan bahwa ada sebuah target industri hijau di 2030 seperti itu. Nah, ini juga di 2017 ini kan sertifikasi industri hijau pertama. Pencapaian saat ini atau sejauh ini itu seperti apa sih, Bu Emy? Apakah karena kalau kita lihat tadi semangatnya yang disampaikan itu cukup besar sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan hal ini. Tapi ada saja tantangan dan juga kendalanya. Baik, terima kasih Bu Eliza atas pertanyaannya. Jadi memang betul kalau kita bicara, tadi saya sampaikan ada 2 program Kementerian Perindustrian, Bu Eliza. Yang pertama adalah penghargaan industri hijau, itu lebih dulu. Itu sejak tahun 2010 kita sudah adakan. Sudah 895 perusahaan industri yang mengikuti sampai 2019. Dan kalau kita katakan juga kita juga berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena salah satu dari Dewan Pengarah dari Penghargaan Industri Hijau adalah Eselon 1 di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Karina terkait dengan apakah ini bisa dijadikan satu, sebetulnya kita mencoba untuk mengakomodir, dalam arti kita juga tahu sudah ada proper di situ, jadi kita mencoba untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang memperoleh penghargaan dan sertifikat industri hijau itu adalah perusahaan yang sudah comply juga dengan proper. Jadi karena ada perbedaan ruang lingkup penilaian, kalau kami tadi yang Bu Eliza sampaikan, kita adalah 70% di proses produksi. Kenapa? Karena Kementerian Perindustrian ingin memastikan bahwa perusahaan tersebut dalam menjalankan proses produksinya sudah berjalan seefisien mungkin. Nah, kemudian terkait dengan pencapaian untuk sertifikat industri hijau sampai tahun ini kita sudah memberikan kepada 37 perusahaan industri. Tentu ini kita sesuaikan juga dengan standar industri hijau yang sudah kita miliki. Jadi kami sampai saat ini memiliki 28 standar industri hijau dan jumlahnya akan selalu bertambah sehingga pada satu saat nanti sertifikasi industri hijau ini menjadi sesuatu yang wajib, maka kami bisa dalam artian industri pun sudah mempunyai standar industri hijau yang sesuai dengan produksinya, proses produksinya masing-masing. Seperti itu, Bu Eliza. Ya, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi tentunya Bu Emy terkait dengan hal ini. Dan sebelumnya terima kasih Pak Halim Kala telah bergabung bersama kami dalam Green Talk. Kita masih akan membahas terkait hal ini usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam Green Talk.